Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Adnan Petologi. Dan sekarang gue lagi menduduki motor Matic 250 cc, yaitu Honda Forza. Dan kali ini gue akan review sedikit tentang motor ini. Check this out. Oke, jadi kesan pertama gue pakai motor ini adalah ini motor gede banget, bener-bener gede banget. Yang biasanya gue cuma pakai motor bebek segala macam, sekarang dikasih motor kayak gini, gila. Pertama kali gue nyetir itu, gue dihadapkan langsung dengan jalanan yang macet. Ya of course, dengan motor sebesar ini langsung hadapin dengan kemacetan, gue sendiri masih agak sedikit kaku. Bahkan ini hari ketiga gue pakai sudah mulai agak lumayan. Tadi gue pakai dari kosan sampai sini udah lumayan agak berani lah buat nyalip-nyalip di kemacetan. Kalau kemarin-kemarin masih agak sedikit kaku. Jadi memang butuh penyesuaian untuk menggunakan motor besar seperti ini. Walaupun ini 250 cc ya. Honda Forza yang gue pakai ini merupakan motor keluaran tahun 2018. Honda Forza ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada event Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2018 lalu. Motor Honda Forza 250 ini sendiri memiliki tinggi jok 780 mm dan joknya sendiri yang lumayan lebar. Sehingga untuk ukuran tinggi gua yang 170 cm masih agak sedikit jinjit ketika posisi kedua kaki diturunkan. Tapi ketika salah satu kaki diangkat masih bisa menapak dan lebih enak kalau dipakai macet-macetan. Nah, di bagian lampu derailnya ini terdapat garis-garis yang membuat motor ini terlihat lebih futuristik pada bagian area lampu. Nah, pada bagian speedometer terlihat ada beberapa indikator seperti di sini ada engine check oil, kemudian traction control, ini dalam keadaan menyala dan kalau dalam keadaan mati. Nah, dia akan ada tanda garis. Kalau dalam keadaan traction controlnya mati, maka indikator traction controlnya juga akan menyala. Kemudian ada indikator high dim sebelah kiri, kemudian ada indikator ABS, temperatur, dan juga ada indikator kunci. Nah, dalam keadaan terkunci seperti ini. Sementara di sebelah kiri ada speedometer dan sebelah kanan ada RPM. Di bagian kiri dan kanan speedometer terdapat indikator lampu sen. Nah, ini dalam keadaan mode hazard, lampu hazard menyala. Pada bagian display ini ada beberapa indikator, diantaranya seperti jam, kemudian ini adalah temperatur, cool atau overheat. Kalau sudah overheat dia akan menyala. Kemudian di sini ada indikator untuk bensin, ada indikator untuk peringatan untuk penggantian oli, dan ini harusnya sudah ganti. Kemudian ada trip A, kita juga bisa ganti dengan mode trip B. Nah, ini untuk trip A ya. Bisa kita ganti juga mode trip B. Nah, untuk trip A sendiri di sini ada rata-rata konsumsi bahan bakar per liternya. Jadi di sini mendapat 29,9 km per liter. Kemudian ini ada trip B, di sini udah trip B-nya 438,1 dan konsumsi bahan bakarnya 29,6 km per liter. Di bagian bawah sini ada total jarak, kemudian rata-rata pemakaian, konsumsi bahan bakar per liter, dan ini akan aktif ketika kendaraan menyala. Oke, di sini ada juga air temperatur udara suhu ruangan, dan ini adalah indikator temperatur baterai. Dan di sini ada juga indikator voltase baterai. Nah, di bagian kiri ini ada beberapa tombol, seperti di sini ada untuk high dim dan low dim, dan juga di sini ada lampu dimnya. Jadi kita tidak perlu naikkan turunkan untuk mengedim kendaraan yang ada di depan, cukup tekan ke bawah. Nah, ini ada lampu pasnya ya. Kemudian ini adalah tombol untuk menaikkan dan menurunkan windshield. Di bagian bawahnya ini adalah informasi untuk tombol untuk mengganti informasi yang ada di bagian atas, seperti trip A, trip B, dan konsumsi bahan bakar. Kemudian ada klakson. Di sini ada lampu sen, dan ada informasi B untuk mengetahui total kilometer, kemudian jarak yang ditempuh, konsumsi bahan bakar, dan sebagainya.
Sementara di bagian depan ini ada satu tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur traction control. Cara menonaktifkannya dengan cara ditekan sampai indikator traction controlnya ada indikator tercoret atau mati. Sementara untuk menyalakannya kembali, tekan kembali dan ya, indikator traction controlnya sudah dinyala. Pada bagian kanan handlebar hanya ada 3 tombol. Yang pertama kill switch, kemudian hazard, dan juga starter, electric starter. Untuk membuka jok, kita hanya perlu memutar knob ke posisi sebelum kotak on dan menekan tombol ini. Maka jok bagian belakang akan terbuka. Untuk kapasitas bagasinya sendiri adalah 45 liter dan pada bagian samping kiri jok terdapat sebuah celah untuk menyimpan toolkit. Mari kita coba lihat toolkit yang ada di motor Honda Forza 250. Yang pertama sepertinya ini saklar untuk lampu, saklar cadangan ya. Yang kedua ini kayaknya untuk pencongkel ban. Ini apa ya? Enggak lah, saya tahu. Ini sepertinya kunci busi, obeng, ada kunci 12, kunci pas 12 dan 14, kemudian kunci pas 14 dan 10, kepala obeng, bisa minus bisa plus jadi bolak-balik, dan ini apa ya, sebenarnya pencongkel ban juga. Oke, jadi cuma ada kurang lebih, jadi kurang lebih ada seginilah alat di toolkit Honda Forza 250. Begitu juga untuk membuka tangki bensin hanya perlu menekan tombol fuel, maka tangki bensin akan segera terbuka dan tangki bensin Forza ini sendiri memiliki kapasitas 11,5 liter dengan konsumsi bahan bakar sekitar 30 km per liternya. Suspensi depan motor ini memakai teleskopik 33 mili dipadukan dengan ukuran ban 120 per 70-15 pada bagian ban depan dan 140 per 17 ring 14 pada bagian ban belakang. Sementara untuk suspensi belakang menggunakan swing arm dengan suspensi ganda. Oke, jadi kesan pertama motor ini gede banget. Bilang kebiasaan gue pakai motor bebek yang ukurannya kecil, sekarang dikasih motor matic, skuter matic, ya semi big lah, yang memang hari pertama gue coba itu justru agak sedikit kaku ya, karena ukuran si motor ini ya, lebar di motor ini yang lumayan cukup lebar. Selain lebar dia juga panjang, jadi hari pertama dikasih macet-macetan pakai motor ini ya bener-bener waduh susah banget bener. Jadi harus benar-benar sabar gitu. Dan hari kedua juga sama, dan ketika mulai hari ketiga dan keempat sekarang itu udah lumayan cukup berani lah untuk nyalip-nyalip di tengah kemacetan. Kalau hari pertama kedua itu masih agak ngaku-ngaku, kalau sekarang udah enak lah dan jadi lebih pede. Motor ini tuh enak banget kalau untuk dipakai buat pemakaian dalam kota. Jadi mau pemakaian dalam kota, mau pemakaian touring, motor ini enak banget dipakainya, karena kalau dipakai harian dalam kota dalam keadaan seperti ini, dia untuk untuk tenaga bawahnya benar-benar ngisi. Jadi ketika kita mau nyalip dalam sekali tarik gas, kemudian dari riding posisi motor ini enak banget kalau dipakai buat mau dipakai jarak jauh ataupun jarak dekat, dan riding posisinya bisa kita atur juga semau kita. Mau agak santai seperti gua sekarang saat ini ya, kakinya dilebarin. Nah, sekarang mah gua udah berani nih gini-gini nih. Kemarin boro-boro. Jadi kalau mau agak lebih nyantai, kakinya bisa dilurusin ke arah depan seperti ini.
Dan kalau misalkan kita posisi duduknya agak lebih mundur, si bagian pantat itu nyentuh ke bagian pembatas dari jok depan, karena si joknya ini kan dia yang bagian depan rendah dan bagian belakang itu agak meninggi. Jadi ketika kita agak munduran, nah si pemisah antara jok depan dan belakangnya itu benar-benar menahan kita, dan itu akan membuat kita jauh lebih nyaman berkendara. Terutama ini kalau misalkan kita lagi di jalur yang agak lumayan jalanan lurus, sepi, kosong. Nah ini posisi seperti ini adalah posisi yang paling nyaman untuk dilakukan. Beberapa hari ini kebetulan jalanannya licin, hujan terus ya, jadi jalan-jalannya licin, dan ketika gua melewati jalanan yang licin, apalagi ketika sedang berbelok, itu fitur traction controlnya terasa, jadi gak menyebabkan si motor itu ban belakangnya overspin, sehingga menyebabkan kita akhirnya kerasa nge-slide ya. Jadi benar-benar efek traction controlnya itu membantu kita pada saat melintasi jalanan yang licin. Jadi ngerasa aman lah pada saat melewati jalan-jalan yang licin ya. Nah jadi ini juga windshield-nya bisa kita adjustable, mau kita bisa turun seperti ini atau naik. Kalau lagi rekam sih enaknya naik ya, karena anginnya juga tidak terlalu kencang. Tapi kalau lagi biasa itu juga biasanya diturunkan supaya anginnya itu terasa banget ademnya itu. Cuma karena ini ada mic ya di bagian helm, jadi daripada kedengaran angin yang sangat kencang pada mic, lebih baik dinaikkan saja. Oke, jadi ini motor Honda Forza 250-nya sudah kembali ke gudang wahana Honda Ciputat. Nah, tadi sudah diterima sama masnya. Oke dah, siap. Jadi terima kasih buat yang udah nonton sedikit review dan test ride-nya. Terima kasih juga untuk wahana Honda dan dealer wahana Honda Ciputat yang sudah meminjamkan Honda Forza 250 ini. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye.